Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, sebelum saya menceritakan kisah ulama dunia dan ulama Nusantara, terlebih dahulu jangan lupa subscribe, like, share, dan jangan lupa selalu mengaktifkan tombol loncengnya agar bisa menikmati kisah-kisah terbaru dari kami. Kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhu. Nasab beliau bertemu dengan Nabi pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang telah menemani Rasulullah sejak awal diutusnya beliau sebagai Rasul. Beliau juga termasuk orang yang awal masuk Islam. Sahabat Abu Bakar memiliki julukan As-Siddiq dan Atiq. Sahabat Abu Bakar dijuluki As-Siddiq karena ketika peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang mendustakan kejadian tersebut. Sedangkan sahabat Abu Bakar langsung membenarkan. Masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Dalam kitab Al-Bukhari diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, sahabat Abu Bakar datang dengan menunggang kuda dari rumah beliau yang berada di daerah Sun. Beliau turun dari hewan tunggangannya itu kemudian masuk ke masjid. Beliau tidak mengajak seorang pun untuk berbicara hingga akhirnya masuk ke dalam rumah Sayyidah Aisyah. Sahabat Abu Bakar menyingkap wajah Rasulullah yang ditutupi dengan kain, kemudian mengecup keningnya. Sahabat Abu Bakar pun menangis, kemudian berkata, "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, Allah tidak akan menghimpun dua kematian pada dirimu. Adapun kematian yang telah ditetapkan pada dirimu, berarti engkau memang sudah meninggal." Kemudian sahabat Abu Bakar keluar dan Sayyidina Umar sedang berbicara di hadapan orang-orang. Maka Abu Bakar berkata, "Duduklah wahai Umar." Namun Umar enggan untuk duduk. Maka orang-orang menghampiri sahabat Abu Bakar dan meninggalkan sahabat Umar. Sahabat Abu Bakar berkata, "Amma ba'du, barang siapa di antara kalian ada yang menyembah Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat. Kalau kalian menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati." Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 144, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang ataupun murtad? Barang siapa yang murtad ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, "Demi Allah, seakan-akan orang-orang tidak mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini sebagai Abu Bakar membacanya." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, seakan-akan orang-orang tidak mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini sampai Abu Bakar membacanya. Maka semua orang menerima ayat Al-Quran itu. Tak seorang pun di antara mereka yang mendengarkannya melainkan melantunkannya." Sa'ad bin Musayyab rahimallahu berkata bahwa Sayyidina Umar ketika itu berkata, "Demi Allah, sepertinya aku baru mendengar ayat itu ketika dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar, sampai-sampai aku tak kuasa mengangkat kedua kakiku, hingga aku tertunduk ke tanah ketika aku mendengar Abu Bakar membacanya. Kini aku sudah tahu bahwa Nabi memang sudah meninggal." Dalam riwayat Al-Bukhari lainnya,
Sayyidina Umar berkata, maka orang-orang menambahkan hati mereka sambil tetap mengucurkan air mata. Lalu orang-orang Ansor berkumpul di sekitar Sa'ad bin Ubadah yang berada di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka berkata, dari kalangan kami ada pemimpin, demikian pula dari kalangan kalian. Maka Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mendekati mereka. Umar mulai berbicara, namun segera dihentikan Abu Bakar. Dalam hal ini Umar berkata, demi Allah, yang kuinginkan sebenarnya hanyalah mengungkapkan hal yang menurutku sangat bagus. Aku khawatir Abu Bakar tidak menyampaikannya. Kemudian Abu Bakar berbicara, ternyata dia orang yang terfasih dalam ucapannya. Beliau berkata, kami adalah pemimpin, sedangkan kalian adalah para menteri. Habab bin Al-Mundhir menanggapi, tidak, demi Allah kami tidak akan melakukannya. Dari kami ada pemimpin dan dari kalian juga ada pemimpin. Abu Bakar menjawab, tidak, kami adalah pemimpin sedangkan kalian adalah para menteri. Mereka kaum Muhajirin adalah suku Arab yang paling adil, yang paling mulia dan paling baik nasabnya. Maka baiatlah Umar atau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka Umar menyela, bahkan kami akan membaiatmu. Engkau adalah sayyid kami, orang-orang yang terbaik di antara kami dan paling dicintai Rasulullah. Umar lalu memegang tangan Abu Bakar dan membaiatnya, yang kemudian diikuti oleh orang banyak. Lalu ada seorang yang berkata, kalian telah membunuh hak khalifah Sa'ad bin Ubadah. Maka Umar berkata, Allah yang telah membunuhnya. Menurut ulama ahli sejarah, Abu Bakar As-Siddiq menerima jasa memerah susu kambing untuk penduduk desa ketika beliau telah dibaiat menjadi khalifah. Ada seorang wanita desa berkata, sekarang Abu Bakar tidak akan lagi memerah susu kambing kami. Perkataan itu didengar oleh Abu Bakar sehingga dia berkata, tidak, bahkan aku akan tetap menerima jasa memerah susu kambing kalian. Sesungguhnya aku berharap dengan jabatan yang telah aku sandang sekarang ini sama sekali tidak merubah kebiasaanku di masa silam. Terbukti Abu Bakar telah memerah susu kambing-kambing mereka. Ketika Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, beliau memerintahkan Umar untuk mengurus urusan haji kaum muslimin. Barulah pada tahun berikutnya Abu Bakar menunaikan haji. Sedangkan untuk ibadah umrah beliau lakukan pada bulan Rajab tahun 12 Hijriah. Beliau memasuki kota Mekah sekitar waktu duha dan langsung menuju rumahnya. Beliau ditemani oleh beberapa orang pemuda yang sedang berbincang-bincang dengannya. Lalu dikatakan kepada Abu Quhafah, ini putramu telah datang. Maka Abu Quhafah berdiri dari tempatnya. Abu Bakar bergegas menyuruh untanya untuk bersimpuh. Beliau turun dari untanya ketika unta itu belum sempat bersimpuh sempurna sambil berkata, wahai ayahku, janganlah anda berdiri. Lalu Abu Bakar memeluk Abu Quhafah dan mengecup keningnya. Tentu saja Abu Quhafah menangis sebagai luapan rasa bahagia dengan kedatangan putranya tersebut. Setelah itu datanglah beberapa tokoh kota Mekah seperti Attab bin Usaid, Suhail bin Amru, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Al-Harits bin Hisham. Mereka semua mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Assalamu alaika wahai khalifah Rasulullah. Mereka semua menjabat tangan Abu Bakar. Lalu Abu Quhafah berkata, wahai Atik, julukan Sayyidina Abu Bakar, mereka itu adalah orang-orang baik. Oleh karena itu jadilah persahabatan yang baik dengan mereka. Kemudian Abu Bakar berkata, wahai ayahku, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Aku telah diberi beban yang sangat berat. Tentu saja aku tidak akan memiliki kekuatan untuk menanggungnya, kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Lalu Abu Bakar berkata, apakah ada orang yang mengadukan sebuah perbuatan zalim? Ternyata tidak ada seorang pun yang datang kepada Abu Bakar untuk melapor sebuah kezaliman. Semua orang malah menyanjung pemimpin mereka tersebut. Sahabat Abu Bakar
wafat menurut para ulama ahli sejarah pada malam Selasa, tepatnya antara waktu maghrib dan isya pada tanggal 8 Jumadil Awal 13 Hijriah. Usia beliau meninggal dunia adalah 63 tahun. Beliau berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh Asma bin Umais, istri beliau. Kemudian beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah. Umar menyolati jenazahnya di antara makam Nabi dan mimbar Ar-Raudhah. Sedangkan yang turun langsung ke dalam liang lahat adalah putranya yang bernama Abdurrahman, Umar, Utsman, dan Thalhah bin Ubaidillah.